Di sini adalah fase berkumpulnya segala fitnah akhir zaman. Di fase keempat ini, peperangan akan merata di seluruh penjuru muka bumi di fase keempat. Ke depan Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, siapapun yang naik jadi presiden, apakah ada lebih baik keadaan? Sekali lagi saya katakan tidak. Loh Ustadz, kan pemimpinnya orang baik-baik semua. Iya, tetapi ingat, ada penjahat-penjahat raksasa di balik penjahat yang muncul di depan sekarang ini. Waduh, kita pikir sempat sampai 1000 atau beberapa ratus tahun ya. Ternyata tidak lama Pak. Nggak pakai lama Pak. Dalam waktu yang sangat singkat Allah menggulung fase ini. Jadi manusia sempat merasakan masa-masa tenang sebentar. Pada masa tenang ini Pak, orang kaya raya Pak, emas melimpah ruah kata Rasulullah. Nggak ada lagi orang yang mau menerima zakat atau yang bahkan diberi hadiah emas pun nggak mau. Kata Rasulullah, akan datang orang nanti membawa emas. Bunda, emas bun, ini emas tinggi loh. Bawa emas, datang ke tetangga, Pak, ini hadiah Pak dari saya. Emasnya diterima ya. Tuh jawaban Bapak tuh nanti. Waduh, makasih banyak, ente orang baik banget. Sayang ada sekian karung di dapur, mau diapakan? Nggak ada lagi syariat zakat, udah nggak ada. Orang miskin nggak ditemukan. Cuman sayang waktu ini hanya sebentar kata Rasulullah. Dan jumlah wanita dibandingkan laki-laki pada masa ini, satu laki-laki 50 wanita. Allah. Bu, wajah Bapak berubah Bu. Semacam ada harapan gitu. Ada harapan yang selama ini terpendam. Bakat terpendamnya nggak tersalurkan selama ini. Kasihan bapak-bapak. Doakan Pak, semoga ibunya kuat imannya ya. Kuat Bu, amin. Ya. Cuman ya, saya kasih kabar saja ke Bapak ya. Insya Allah kayaknya di fase kelima Bapak sudah banyak di alam barzakh. Kenapa? Ibu tahu rahasianya kenapa? Lihat aja ini 1 berbanding 50. Kemana perginya laki-laki? Ini adalah fase keempat. Di fase keempat ini saya akan fokuskan dan akan saya ulang-ulangi kalimat pada fase keempat biar Bapak ngerti kenapa Indonesia begini sekarang. Biar Ibu ngerti kenapa Timur Tengah begitu. Kenapa kaum muslimin di Rohingya begini sekarang. Kenapa kaum muslimin di Filipina, Patani semakin hari semakin berat keadaannya sekarang. Kenapa terjawab semua. Kita hidup di fase keempat. Saya bacakan hadis dalam fase keempat ini. Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang kepada manusia nanti suatu zaman, melainkan orang-orang yang hidup pada zaman itu kelak akan merasakan hari demi harinya semakin buruk daripada sebelumnya. Hari yang akan datang lebih buruk lagi daripada hari sekarang. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sehingga kamu semua berjumpa dengan Allah Rabb kamu. Kapan itu kejadian kamu semua berjumpa dengan Allah Rabb kamu? Kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Kan umat Islam berjumpa dengan Allah semua kan? Adanya masa yang hanya 7, 8 atau 9 tahun ini hampir nggak dianggap. Tapi hari-hari berat inilah yang sangat berat yang akan dilalui oleh umat Nabi di akhir zaman. Saya akan bacakan hadis nanti di mana saya faham. Ini toh rahasia Nabi mengatakan, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Makin kesini umat Islam makin lemah nggak kelihatan? Makin lemah, nggak ada power. Di mana-mana negara dikuasai oleh orang-orang yang tidak cinta kepada kita, tidak takut kepada Allah. Betul tidak? Di mana-mana umat Islam tidak punya power, tidak punya harga diri, tidak punya wibawa. Itu terjadi di fase keempat. Surah An-Nur ayat 55. Allah mengatakan, saat ini terjadi khilafah tegak, agama kembali kuat. Berarti sebelumnya agama sedang goyang-goyangnya. Kan begitu kan? Ketika khilafah kembali tegak, kamu baru merasa tenang. Artinya sebelumnya kamu semua umat Islam ketakutan. Ketakutan.
Sekarang ini kayaknya umat Islam nampak mengarah kepada bersatu, ya, mengarah kepada melebur antar satu dengan yang lain. Tahu nggak Bapak Ibu? Ini akan diobrak-abrik nanti. Persatuan ini akan diobrak-abrik nanti. Sehingga setiap kita, setiap ulama, setiap organisasi Islam yang militan, setiap pejuang-pejuang akan merasakan betapa takutnya menjadi seorang yang beriman di akhir zaman, seperti yang terjadi di Rohingya, seperti yang terjadi hari ini oleh kaum Sunni di Yaman, seperti yang terjadi oleh kaum Sunni di Iran, kaum Sunni yang ada di Irak, kaum Sunni yang ada hari ini di Kuwait, kaum Sunni yang ada hari ini di Mesir. Mereka benar-benar dihantui ketakutan, apalagi di Syria. Puncak dan pusat ketakutan umat Islam itu adanya di Syria hari ini. Palestina, apalagi naiknya Donald Trump. Ini zaman fitnah, Bapak Ibu. Hari ke hari ke depan itu bukan makin baik. Maaf ya, sebenarnya saya ingin saja mengiming-imingi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ya kita berdoa, selepas ini kita diberi pemimpin yang baik oleh Allah. Tuh kan, amin. Saking banyaknya asa yang selama ini tidak terwujud, lalu berharap mudah-mudahan ke depan ada pemimpin yang beriman. Amin. Tapi Bapak Ibu, dengan sangat percaya diri saya katakan, sekalipun yang naik nanti orang tersoleh dari kita yang ada di Indonesia, paling cerdas, paling soleh, paling jenius, paling berani, pokoknya paling itu ada pada dia. Lalu dia yang jadi presiden, dia yang jadi menteri-menteri, orang-orang kayak gini jadi menteri-menteri. Apakah ke depan ada kebaikan? Apakah ke depan ada kebaikan? Menurut nubuat hadis Nabi tidak. Ini zaman fase keempat. Di fase keempat ini tidak ada kebaikan yang akan ditemukan ke depan. Maksudnya apa? Kebaikan keadaan. Lebih baik ke depan tuh nggak ada cerita. Yang mungkin lebih baik itu siapa? Manusia-manusia berimannya. Sebelumnya imannya hanya ala kadarnya, tapi makin kesininya makin mengental. Imannya makin mengkristal. Itu ada. Akhlaknya makin teruji, ibadahnya semakin hebat. Pokoknya untuk manusia berimannya ada peluang di sini makin kuat. Sehingga Nabi mengatakan orang yang hidup pada zaman itu, kata Rasulullah, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Apabila dia lepaskan baranya, dia pun lepas dari Islam. Apabila dia tetap genggam dengan erat, dia bagaikan terbakar. Tapi orang yang beramal pada saat itu, nilai pahalanya sama dengan 50 orang kalian, kata Rasul, sambil nunjuk ke arah para sahabat. Sahabat-sahabat merasa heran, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna minhum, 50 orang kami nilai pahalanya atau 50 orang kalang-kalangan mereka saat itu? Bal minkum, 50 orang kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Menandakan apa? Beramal di fase keempat ini berat, Bapak Ibu. Berat mengamalkan Islam. Ibu tahu kenapa? Bu, Ibu tahu kenapa berat pada fase keempat, Pak? Tahu kenapa? Hah? Karena kalau di sini ngamalkan Islam di fase keempat ini ngelawan arus. Kalau sahabat di zaman Nabi sudah didukung oleh lingkungan. Bahkan negeri dan negara pun sudah dipimpin oleh Rasulullah dengan sistem Islam. Jadi udah satu jalur, gampang mengamalkan amalan Islam. Lah sekarang coba mengamalkan amalan Islam sementara arusnya berlawanan dengan kita. Pokoknya semakin kita mencoba mengamalkan Islam ini di akhir zaman makin berat. Inilah dia fase keempat. Wajar toh kalau Allah memberikan bonus pada kita, nilai pahala yang bisa kita kerjakan di zaman ini dibandingkan pekerjaan yang sama, amalan yang sama yang diamalkan oleh para sahabat di zaman Nabi dulu, nilainya dijadikan Allah 50 kali lipat nilai pahala sahabat. Adil Allah, maha adil Allah. Ya, 50 kali lipat nilai amalan para sahabat. Alhamdulillah. Tinggal sekarang mau nggak? Baik, fase keempat di sini adalah fase berkumpulnya segala fitnah akhir zaman. Di fase keempat ini, peperangan akan merata di seluruh penjuru muka bumi di fase keempat. Ke depan, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, siapapun yang naik jadi presiden, apakah naik jadi presiden itu adalah Habib Rizik? Apakah naik jadi presiden itu adalah Ustadz Bakhtiar Nasir? Atau Kiai Haji Anu, Habib Anu, siapa saja yang naik jadi presiden, lalu gubernurnya semua se-Indonesia ini anggaplah orang lain. Apakah ada lebih baik keadaan? Sekali lagi saya katakan tidak. Loh Ustadz, kan pemimpinnya orang baik-baik semua. Iya, tetapi ingat, ada penjahat-penjahat raksasa
di balik penjahat yang muncul di depan sekarang ini. Ketika ini zaman fase keempat, mereka akan obrak-abrik Indonesia ini dengan segala kekejian dan makar kotor mereka. Mereka punya fulus, mereka punya jaringan dan link internasional mereka anti dengan upaya-upaya tegaknya kembali khilafah Islamiyah.